Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Delvi Tradha dari kelas 4A dengan NPM 24351073, ingin membawakan atau membacakan sedikit isi dari buku pemrograman web pada bab 1, pemrograman web arsitektur dan kode dan kopi, yang dibuat oleh Bapak M. Rizky Fadilah selaku dosen pemrograman web. Nah, pada bab 1 ini kita juga memiliki capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu, yang pertama itu, membedah evolusi arsitektur web dari masa statis web hingga era terdesentralisasi web 3.0. Jadi dari web 1.0 hingga era terdesentralisasi itu web 3.0. Nah, yang kemudian menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet, termasuk peran vital DNS dan TCP atau IP handshake. Yang ketiga, menganalisa perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP _1.1, kemudian HTTP _2.2, dan HTTP _3 atau QUIC. Yang keempat yaitu memvisualisasikan critical rendering path browser, mulai dari parsing kode hingga pixel muncul di layar. Kemudian, memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL atau TLS dan mekanisme HTTPS. Yang pertama itu evolution of the web. Dari read-only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka, bukan sebuah deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0, yang sering disebut sebagai era read-only web, adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan secara fisik, dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar orang lain membaca. Nah, pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era Read Wide Web atau social web. Teknologi seperti Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload. Menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen yang bisa menjadi content creator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya sosial hidup manusia modern. Namun, pada web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Wide on Web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi. Seringkali
dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah untuk menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data, dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita untuk berpikir ulang tentang siapa dan sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci (keyword based search) menjadi pencarian berbasis maksud (intent based search) yang ditenagai oleh Large Language Models atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasikan secara real time. Batas antara aplikasi native dan ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi Progressive Web Apps atau PWA yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Nah, penting bagi kita web arsitek ini untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 adalah web AI yang dipicu oleh kebutuhan dan kepercayaan trust dan efisiensi otomatis. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi pada setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini saja, karena teknologi immersive seperti spatial web, AR atau VR, mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau diganti untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Yang kedua yaitu Network Fundamentals, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML dan CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture. Sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien browser di laptop atau HP kita bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan atau data, dan kokinya adalah logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan atau IP sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka makanan atau respons akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Nah, komunikasi antar klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol. Dengan fondasi utama adalah TCP atau IP, Transmission Control
Protocol atau Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi diantarkan di antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik misalnya 192.168.1.1 maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa yang dimana tidak ada satupun pesan yang dapat menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data secara global. Namun sekedar tahu alamat saja tidak akan cukup. Kita juga butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan disinilah peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti yang memecahkan file besar menjadi paket-paket kecil, memberikan nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkannya satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake, SYN atau SYN ACK, atau kemudian ACK, untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan, karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut, raise mission, sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalah manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti yang ada berikut ini. Kita akan lebih mudah mengingat nama seperti https, www.google.com, atau search google.com. Disinilah DNS atau Domain Name System berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Kemudian kamu mengetik URL di browser. Proses DNS resolution terjadi secara hierarkis. Dimulai dari cek komputer lokal, lalu ke DNS resolver, biasanya memiliki ISP, hingga root server dan top level domain atau TLD server. Proses ini berlangsung dengan hitungan milidetik, namun tanpanya kita harus mencatat alamat IP setiap website dan di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dapat digunakan usable oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN atau Content Delivery Network diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik, yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu membiarkan cara mengurangi jumlah perjalanan data atau road trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya atau untrusted environment dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan harus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos dan tugas kitalah membangun aplikasi yang tangguh, resilient di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tepat memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau terputus nyambung.
Kemudian masuk pada HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP dan IP adalah truk untuk pengangkut barang, maka HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan atau request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuatkan arsitektur web yang sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna. Namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital, yaitu pertama HTTP verb atau kata kerja URL, kemudian URL, kemudian headers, dan terkadang body atau isi pesan. HTTP verbs seperti get atau mengambil data, kemudian post mengirim data baru, kemudian path mengganti data, dan delete menghapus data. Memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, user agent, format data yang diterima atau APSIP, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug atau komunikasi IP. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status kode. Sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2XX seperti 200 OK berarti sukses. 3XX seperti 301 made permanently berarti ada pengalihan. 4XX itu seperti sama dengan 404 not found berarti kesalahan ada di pihak klien, dan 5XX seperti 500 internet server error berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di backend. Karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius yang bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi. Sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu, atau the waterfall effect. Ini ibaratkan antrian di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanja segerobak penuh dan kartunya error, kamu yang hanya membeli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharing atau CSS practice di masa lalu. Kemudian HTTP atau 2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respons dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol banyak jalur, di mana motor, mobil, truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengompresi headers yang berulang-ulang dikirim HIPAC compression dan memungkinkan server mengirimkan data ke klien sebelum diminta atau server push. Perubahan ini membuat website modern membuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi
optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun evolusi ini tidak berhenti di situ, karena sedang menyambut era HTTP 3. HTTP 3 yang dibangun atas protokol QUIC atau Quick UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil, misalnya saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Kemudian yang keempat, browser rendering engine. Dari kode ke pixel. Pernahkah kamu bertanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan website muncul di layar? Proses ini disebut critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Bing, di Chrome, atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah atau byte dan mengonversikannya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusunnya menjadi DOM tree, Documents Object Model. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks di HTML browser cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel, adalah segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSS-SOM Construction, CSS Object Model. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian, CSS bersifat render blocking. Artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang atau tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSS-SOM juga berbentuk pohon tree structure karena sifat cascading menurun dari properti CSS, di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSS-SOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display, none di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk menguras elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat first contentful find atau VCP terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout, atau sering disebut reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X, Y, dan ukuran lebar, kemudian tinggi dalam satuan pixel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar perangkat viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau memanipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah atau jank jika tidak dioptimalkan. Kemudian langkah terakhir adalah paint dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan layers terpisah, mirip seperti layer di Photoshop, dan menggunakan
GPU atau kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita semua untuk menulis kode yang efisien. Misalnya dengan lebih memahami property transforms dan opacity. Untuk animasi karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout layar yang berat. Oke, kita lanjutkan pada bagian kelima, Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, kurir kantor pos tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan WiFi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Karena kesadaran akan bahaya melahirkan standar keamanan yang baru yang wajib diterapkan. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enskripsi Cipher Swift yang digunakan. Dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya dengan yang disebut sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat, apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya, dan jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertuliskan "Your connection is not private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority atau CA. Seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau Cloudflare. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip seperti kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci privat atau private key server bocor, maka keamanan enskripsi ini akan runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut atau rootkit. Di era modern, browser-browser ini besar seperti Chrome dan Firefox seperti mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan service workers untuk PWA bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, nice to have, melainkan persyaratan mutlak, must have. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Bagian keenam yaitu integrasi keislaman, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas, hubungan antara manusia dan silaturahmi. Sebagian TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan data sampai ke tujuan demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus.
Struktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat atau maslahah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambungkan silaturahmi. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah atau sarana untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Peran DNS, keteraturan protokol yang ketat melalui handshake, TCP, hingga struktur header HTTP mencerminkan konsep nizam, keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta tidak akan berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunnatullah atau hukum alam yang presisi dan terukur. Sama seperti web yang akan hancur jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial, tatanan masyarakat akan rusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Kemudian peran DNS dan sertifikasi SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun atau verifikasi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini, memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan atau gharar. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi atau tahrif. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penuaian amanah atau kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam sebuah aplikasi web kita, mereka sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita. Dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang atau HTTP biasa sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzu al-ird, menjaga kehormatan, dan ibzu al-mal, menjaga harta. Oleh karena itu, seorang web arsitek Muslim harus memandang keamanan cyber bukan sekedar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan aset sesama manusia dari kezaliman. Kemudian, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah atau alat, dan hukum penggunaannya bergantung pada makosid atau tujuan di baliknya. Sebuah pisau bisa digunakan memotong roti atau melukai orang. Begitu pula web bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis atas platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut mendekatkan pengguna kepada kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Kita harus berniat menjadikan setiap baris kode dan arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariah yang terus mengalir pahala kebaikannya. Kebaikan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak bereksploitasi kelemahan pengguna. Kemudian yang bagian ke-8 yaitu kesimpulan atau dengan peta mental arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama itu adalah evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga web 3.0 desentralisasi atau AI. Bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya untuk meniru yang masa lalu. Yang kedua,
latensi adalah musuh utama di balik layar. TCP atau IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa secara jarak fisik dan jumlah round trip atau bolak-balik, data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh, dan aplikasi yang kita harus desain untuk tetap tangguh atau resilient di atasnya. Kemudian yang ketiga, protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet, head of line blocking. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 quick adalah jalan tol multi tafsir atau multiplexing yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Kemudian yang keempat, rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering path HTML, DOM, JSON, render tree, layout, dan Paint yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung secara atau seberapa cepat pixel muncul di layar. Kemudian yang kelima, keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara, internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL dan TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data enkripsi dan validasi identitas atau sertifikat sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kita kini siap untuk melangkah ke bab 2, dan di mana kita akan memulai meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web, struktur data semantik. Namun pada bab 2 kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah pada isi bab 1 tadi dijelaskan, pada bagian 8 ada asesmen kompetensi atau soal esai yang berjumlah 5 soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan juga. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.